Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari raya ini adalah merupakan hari berbuka besar bagi kita yang telah melaksanakan ibadah wajib puasa di bulan Ramadan. Kemudian juga dijelaskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu ada dua. Tingkatan yang pertama adalah orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya. Maka bagi balasan bagi orang yang pertama ini dijelaskan, wa kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka makanlah kamu semua dan minumlah karena amal yang telah kamu lakukan pada hari-hari yang telah lalu. Quran surat Al-Haqqah ayat 24. Kemudian tingkatan puasa yang kedua adalah orang yang meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan yang kedua ini, dia juga senantiasa mengingat kematian, senantiasa mengingat negeri akhirat, dan dia juga menjaga dirinya dari seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasan bagi kelompok yang kedua ini dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, fahadha idu fitrihi yawma liqa'i rabbih wa farhuhu bi ru'yatih. Maka hari Id orang ini berbukanya adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebahagiaannya adalah ketika ia melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif juga menjelaskan, siapa yang berpuasa dengan menahan syahwatnya di dunia, maka ia akan mendapati kenikmatan tersebut di jannah atau di surga. Dan kemudian siapa yang meninggalkan ketergantungan kepada selain Allah, maka orang ini akan menantikan balasannya ketika berjumpa dengan Allah. Man kana yarju ridha Allah fa inna ajalallahi la'atin.
Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran penting yang bisa kita ambil daripada hal tersebut, bahwa kita dituntut untuk beribadah sepanjang waktu, bukan hanya sebatas rajin beribadah di bulan Ramadan saja. Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mukmin tidak terbatas kecuali dibatasi oleh kematian. Beliau kemudian menyampaikan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah sampai datang kematian kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Bishr, ada kaum yang bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Kemudian Bishr menjawab, bi'sal kaum la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahr Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Inna salihadadi yata'abbadu wa yastahidu salata kullaha. Sesungguhnya orang soleh yang sejati adalah yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Maka di antara beberapa kiat supaya kita diberikan keistiqomahan setelah bulan Ramadan, di antaranya yang pertama, senantiasa kita berdoa memohon keistiqomahan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan, teguhkan hati ini di atas agamamu. Kemudian yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang soleh yang akan mengantarkan kepada kebaikan, seperti berkumpul di majlis-majlis ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kiat yang ketiga adalah senantiasa untuk beribadah secara kontinu walaupun sedikit. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu sekalipun itu hanya sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kiat yang keempat adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga seluruh perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sholat 5 waktu ataupun kewajiban yang lainnya, dan juga melengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Sholat malam terus dilanjutkan walaupun sudah bukan bulan Ramadan lagi. Sholat duha, sholat tahajud, dan juga puasa sunnah, termasuk kita lakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat terakhir daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan, laisal 'aid liman labisal jadid. Tidaklah hari Id ini diperuntukkan bagi orang yang pakaiannya baru. Innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya Id itu diperuntukkan bagi orang yang bertambah ketaatannya. Kemudian beliau juga menjelaskan, laisal 'aid liman tajammala bil libas wa rukuh. Bukanlah Id ini diperuntukkan bagi orang yang bagus pakaian dan kendaraannya. Innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub. Sesungguhnya itu diperuntukkan bagi orang yang dihapus dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan setelah bulan Ramadan ini
tetap berada di atas agamanya. Marilah sama-sama kita berdoa, memanjatkan doa kepada Allah dengan menengadahkan tangan. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wadammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yawmuddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Idukum mubarak wa asakum minal 'aidin wal faizin. Kullu 'am wa antum bi khairin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.